Keluar ke sana. Perbatasan Indonesia dengan Timor Leste kini memanas. Seorang warga negara Indonesia atau WNI ditembak aparat unit patroli perbatasan atau UPF Timor Leste setelah mempertahankan batas negara yang diduga kuat digeser oleh pihak Timor Leste. Insiden ini terjadi hanya beberapa pekan setelah sebelumnya WNI meninggal ditembak di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste. Lalu bagaimanakah sikap dari Indonesia? Inilah sudut internasional, sudut pandang gejolak dunia yang berdampak pada kita. Kasubsi PIDM Seksi Humas Polres Timur Tengah Utara atau TTU Ibda Markus Wilkumitang menjelaskan, kejadian penembakan itu terjadi di Tapal 36 Dusun Nino, Desa Imbate, Kecamatan Bikomi, Nilulat pada Senin 25 Agustus pagi. Awalnya, warga Dusun Nino yang berjumlah 24 orang melaksanakan kegiatan gotong royong pembukaan lahan untuk persiapan menanam jagung. Ketika aktivitas mereka sedang berlangsung, datang tim pekerjaan patok batas negara dari Timor Leste. Mereka membuat patok batas negara yang baru. Melihat itu, 20 warga Indonesia menyuruh mereka kembali karena sudah memasuki wilayah Indonesia. Tim pekerja patok dari negara Timor Leste kembali dan melaporkan kepada pihak kepolisian Timor Leste atau UPF. Sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah, sebanyak 7 personel UPF bersenjata laras panjang mendatangi lokasi dan melepaskan tembakan ke arah warga Indonesia. Warga Indonesia yang berjumlah 24 orang melakukan perlawanan dan menggunakan parang dan melempar batu. Usai bunyi letusan senjata, seorang warga bernama Paulus Kait Oki mengalami luka tembak tembus pada bahu kanan. Paulus segera dievakuasi ke Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas Imbate. Namun untuk pemeriksaan lebih intensif, Paulus dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Keva Menanu. Petugas Inafis Polres Timur Tengah Utara yang tiba di lokasi menemukan barang bukti berupa 8 selongsong peluru dan 1 proyektil senjata laras panjang. Kapolres Timur Tengah Utara AKBP Eliana Papote bersama Dandim 1618 Timur Tengah Utara dan Satgas Pemtas RI Timor Leste segera turun ke lokasi untuk mengendalikan situasi. Personel gabungan TNI Polri diterjunkan guna meredam bentrokan serta mengamankan warga. Sekira pukul 16.10 waktu Indonesia Tengah, situasi berhasil dikendalikan dan dinyatakan kondusif. Sementara itu, Camat Bikomi Nilulat Saverianus Lake menyebutkan penembakan itu terjadi karena masalah batas negara antara Kabupaten Timur Tengah Utara dengan Distrik Oekusi Timor Leste. Warga desa Inbate kesal karena lahan mereka ternyata dicaplok warga Timor Leste. Akibatnya terjadi bentrokan antara warga kedua negara pada Senin pagi. Lake menyebut batas negara digeser masuk hingga 12 hektar lebih. Insiden yang dialami para WNI ini pun kini menjadi sorotan publik. Pemerintah diminta tegas dalam melakukan tindakan. Apalagi sedikit demi sedikit, Timor Leste ternyata mencaplok wilayah perbatasan Indonesia. Anggota Komisi 1 DPR RI Sarifah Ainun Jariah mendesak pemerintah Indonesia segera mengambil langkah diplomatik tegas usai insiden ini. Menurut Sarifah, pemerintah tidak bisa hanya menyayangkan kejadian tersebut, melainkan harus segera memanggil Duta Besar Timor Leste di Jakarta untuk menyampaikan protes resmi. Sarifah menilai kasus itu semakin serius karena dipicu pemasangan patok batas sepihak oleh UPF Timor Leste di titik sengketa Pilar 36 yang menurutnya melanggar kesepakatan bilateral. Legislator PDIP itu juga mendorong percepatan perundingan perbatasan yang hingga kini masih menyisakan sekitar 4 segmen belum disepakati, termasuk wilayah Noel Besi Citrana atau Naktuka, tempat insiden terjadi. Selain langkah diplomatik, ia meminta pemerintah memastikan pertanggungjawaban aparat UPF yang menembak warga, memperkuat pengawasan TNI Polri di titik rawan sengketa. Selain itu, memberi pendampingan penuh kepada korban dan keluarga, serta mendorong pembentukan tim pencari fakta bersama. Pemerintah Provinsi NTT sebelumnya menyatakan pemasangan patok sepihak itu melanggar kesepakatan bilateral yang baru saja dibahas sehari sebelum insiden. Penolakan warga terhadap pemasangan patok
lantas berujung pada aksi tembak aparat UPF Timor Leste yang mengenai korban. Kini Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Dili meminta klarifikasi ke Timor Leste buntut insiden itu. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia, Kementerian Luar Negeri RI Juda Nugraha mengatakan, KBRI di Dili telah mengambil tindakan terkait insiden tersebut. Juda juga mengatakan KBRI di Dili telah menyampaikan nota diplomatik ke pemerintah Timor Leste. Mereka sepakat proses survei di 12 lokasi rawan bisa ditunda untuk mencegah eskalasi ketegangan di perbatasan Indonesia Oi Susai. Selain itu, Duta Besar RI untuk Dili Okto Dorinus Manik juga telah menyampaikan concern Wakil Perdana Menteri Timor Leste Mariano Asanami Sabino. Juda menerangkan perwakilan KBRI Dili di Oikuse sudah meninjau lokasi kejadian dan bertemu serta berkoordinasi langsung dengan seluruh pihak terkait. Melalui atase kepolisian dan atase pertahanan, KBRI Dili juga terus berkoordinasi erat dengan Pamtam dan Polda NTT dalam rangka penyelidikan. Juda meminta masyarakat tenang dan sementara waktu tak melakukan aktivitas di Patok Provinsi 36. Lahan Inbate memang telah lama menjadi titik konflik antara warga Indonesia dan Timor Leste. Selain di Timur Tengah Utara, sengketa lahan juga masih terjadi di Naktuka, Kabupaten Kupang yang hingga kini belum terselesaikan. Kepala Desa Inbate, Matias Eko mengatakan, lokasi di mana sempat bentrok antara warga Indonesia dan warga Timor Leste, serta UPF Timor Leste tersebut merupakan lokasi kebun milik warga Desa Inbate. Selama ini masyarakat Desa Inbate mengolah lahan tersebut mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Secara turun-temurun, lahan tersebut menjadi sumber hasil pertanian warga Desa Inbate. Selama ini, kata Matias, tidak pernah terjadi bentrok berdarah di lokasi tersebut. Masyarakat Desa Inbate atau sekaligus pemilik lahan pertanian meminta agar tidak boleh pembangunan patok perbatasan di lokasi tersebut. Pasalnya titik tersebut selama ini menjadi titik sengketa antara warga Indonesia dan Timor Leste. Semestinya, patok perbatasan yang bermasalah tersebut tidak boleh dilakukan aktivitas khususnya pembangunan patok perbatasan. Mereka menyarankan agar dilakukan ke depan tidak dilaksanakan aktivitas. Ia berharap insiden tersebut tidak terjadi lagi di kemudian hari. Sementara masyarakat juga diminta untuk menjaga kondisivitas. Di sisi lain, menurut penjelasan Marcel Sara dari pihak Badan Pengelola Perbatasan Daerah, lokasi pilar yang disengketakan merupakan bekas batas administratif Provinsi NTT dengan Timur-Timur pada masa Timur-Timur masih bagian dari NKRI. Adapun pasca kemerdekaan Timor Leste yakni tahun 2005, Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste menyepakati batas negara berdasarkan garis demarkasi peninggalan kolonial Portugis Belanda. Hal inilah yang menjadi dasar pembangunan pilar oleh pihak Timor Leste, namun ditolak warga setempat karena mengklaim lahan tersebut sebagai hak ulayat yang telah mereka kelola selama bertahun-tahun. Lebih lanjut, terdapat sekitar 12,56 hektar lahan milik warga Indonesia yang berpotensi terdampak apabila pilar batas dipindahkan sesuai koordinat kesepakatan RI Republik Demokratik Timor Leste. Insiden yang dialami Paulus Oki ternyata WNI kedua yang tertembak di kawasan perbatasan dalam bulan ini. Sebelumnya, sehari jelang HUT ke-80 RI, seorang warga negara Indonesia asal Belu, Nusa Tenggara Timur atau NTT, ditemukan tewas dengan luka tembak di wilayah Betumea Soai, distrik Govalima, Timor Leste. Peristiwa yang terjadi pada 16 Agustus itu kini tengah diselidiki otoritas setempat bersama KBRI Dili, Polres Belu, dan Satgas Pamtas RI. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia atau BHI, Kementerian Luar Negeri Juda Nugraha menjelaskan, KBRI Dili mendapatkan laporan resmi pada 17 Agustus mengenai meninggalnya WNI berinisial AB. Hasil koordinasi antar otoritas menunjukkan bahwa AB bersama 19 WNI lain memasuki hutan di wilayah Timor Leste tanpa melalui jalur resmi. Mereka diketahui hendak berburu hewan liar seperti babi hutan dan ayam hutan. Rombongan tersebut terbagi dalam 4 kelompok. Sekitar tengah malam, terdengar suara tembakan yang membuat para pemburu panik dan berlari kembali ke area perbatasan. Namun AB tidak kunjung kembali. Keesokan harinya, jasad AB ditemukan dengan luka tembak. Jenazah kemudian dibawa ke Atambua sebelum dimakamkan oleh pihak keluarga.
Judah mengungkapkan bahwa keluarga maupun rekan AB tidak melaporkan insiden itu kepada aparat baik di Indonesia maupun Timur Leste. Bahkan, seluruh proses evakuasi jenazah dilakukan secara mandiri oleh keluarga. Kasus ini menambah daftar panjang resiko yang dihadapi warga ketika menyeberang perbatasan tanpa prosedur resmi. Pihak KBRI Dili memastikan akan terus bekerja sama dengan otoritas Timor Leste guna mencari titik terang terkait siapa yang menembak AB serta bagaimana kronologi peristiwa tersebut. Tribuners, insiden di perbatasan Indonesia Timor Leste ini menambah masalah baru soal sengketa wilayah RI. Sebelumnya, Indonesia telah diharapkan sengketa Ambalat dengan Malaysia yang hingga kini belum selesai. Selain itu, Indonesia dihadapkan dengan konflik di Papua melawan KKB. Dengan masalah-masalah seperti itu, sikap pemerintah Indonesia dinantikan jika tak mau konflik makin melebar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.